pagi Bu Melan. Pagi Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Juga kabar baik. Syukurlah kalau begitu sehat-sehat. Bagaimana dengan kesibukan sehari-hari ini? Kesibukannya lumayan padat. Ya. Baik Bu Melan, hari ini sebelum saya melakukan kegiatan observasi di dalam kelas nih, kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, di pra-observasi ini terkait dengan apa sih rencana atau rancangan yang akan Ibu lakukan sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas? Perencanaan saya nantinya kalau di dalam kelas tuh Pak, otomatis pas awal itu menyiapkan kondisi kelas, menyiapkan kondisi kelas, terus ada budaya sekolah juga di situ. Setelah itu baru kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh peserta didik dari materi tersebut, ya kan, seperti itu. Nah, terima kasih Bu Melan. Nah, Bu Melan ini kan sebagai guru bahasa Indonesia. Iya. Nah, pada pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan apa ini? Materi nanti atau materi yang akan saya sampaikan itu adalah teks prosedur. Nah, teks prosedur otomatis tujuannya itu yang pertama peserta didik itu bisa mengidentifikasi pernyataan umum dalam teks tersebut. Pernyataan umum, setelah itu strukturnya, tujuan pembelajaran. Berarti ada dua ya tujuan pembelajaran. Nah, terus terkait dengan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan ini apa ya? Kalau area pengembangan ke pengetahuannya, harapan saya itu peserta didik mengetahui apa itu teks prosedur, memahami apa itu teks prosedur, apa saja ciri-cirinya, ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri. Setelah itu strukturnya seperti apa, mereka paham dulu struktur teks prosedur. Setelah itu ciri kebahasan apa yang digunakan, itu bagian pengetahuan. Seperti itu harapan saya. Terus bagian keterampilannya, setelah mereka mengetahui semua konsep seperti itu, mereka mampu menghasilkan. Nantinya ada produk ya, mereka bisa menulis seperti ini teks prosedurnya berdasarkan konsep yang sudah mereka pelajari. Baik, berarti area pengembangan yang akan Ibu lakukan ada dua ya? Ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran di dalam kelas yang akan Ibu lakukan? Seperti misalnya strategi yang akan Ibu gunakan, model pembelajaran yang seperti apa, termasuk metode pembelajaran yang apa yang akan Ibu gunakan? Rencananya strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas itu adalah diferensiasi yang terintegrasi dengan KSM. Terus model pembelajaran yang saya akan gunakan nanti mungkin PBL Pak. Terus metode itu adalah diskusi dan juga tanya jawab. Ada presentasi atas otomatis di situ. Baik, jadi Ibu akan melakukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional ya. Kemudian model pembelajarannya juga akan Ibu menggunakan PBL, dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan ini adalah diskusi dan tanya jawab ya. Nah, terkait dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas yang seperti apa? Media pembelajaran yang saya gunakan otomatis di sana ada LKPD ya. Terus di situ ada juga buku materinya, di situ ada juga lembar refleksi yang akan saya gunakan. Refleksi gitu ya. Jadi media pembelajaran yang coba Ibu gunakan pada pembelajaran nanti adalah LKPD Bu ya? LKPD, kemudian ada buku terkait dengan buku bacaan murid gitu ya. Kemudian ada lembar observasi refleksi gitu ya. Dari materi yang sudah kita yang sudah disampaikan. Oke, baik. Nah, kira-kira nih kapan kapan harinya, kemudian tanggalnya kapan, kemudian jam keberapa yang itu bisa diobservasi ketika dalam kelas? Perencanaannya minggu depan hari Rabu di jam 7.08. Ya, itu di kelas 11 IPS 3.
Baik, Bu Melan, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kita akan observasi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Kabar baik ya? Ya. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Kita sebagai belajar, mari kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Bu absen dulu ya. Anggun. Ikrar. Novan. Saiful. Kita melaksanakan petunjuk itu dengan baik, maka kegiatan itu akan dilaksanakan atau hasilnya juga baik. Kita sudah tahu apa itu strukturnya, konsepnya. Akan kita buat berkelompok. Anggun nanti balik. Ganti dengan Valentina. Teksnya halaman 10. Nah, di situ teks 2 yang kita pakai ya. Yang tujuan, langkah-langkah dan penjelasan. Identifikasi di dua benar-benar. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui cara mematikan komputer dengan benar. Oke, baik. Kesimpulannya berdasarkan teks prosedur tersebut, kita bisa mematikan komputer dengan baik. Yaitu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, tidak semua teks prosedur memiliki struktur yang lengkap atau tidak memiliki penugasan jelas. Mengapa Saiful? Mengapa
Awal dimulai. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Selamat istirahat ya. Terima kasih Ibu. Saya menyampaikan baik terima kasih karena sudah mau membantu Pak Dedi. Di sini Ibu akan melakukan percakapan pasca observasi. Tentu saja pasti Pak Dedi sudah menyampaikan ini adalah percakapan akhir setelah melakukan observasi, dan di sini akan menggunakan metode coaching, di mana antara coach dan coachee adalah setara, jadi tidak ada yang lebih di atas atau lebih di bawah. Jadi Ibu, saya harap Ibu santai saja dengan percakapan. Mungkin itu Pak, silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu Serti, Ibu Melan. Jadi hari ini adalah proses pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Di samping saya Ibu Serti Rantetana sebagai pengajar kaki saya, Bu Melan. Ibu di sebelah kanan saya adalah Ibu Melan Selo. Beliau ini adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk proses kita hari ini terkait dengan pasca observasi, Bu ya. Nah, jadi bagaimana nih kabar Ibu Melan? Puji Tuhan, kabarnya baik-baik saja. Baik saja ya, sehat ya. Ya, sehat. Kesibukan di bawah? Kesibukannya untuk beberapa hari ini bulan bahasa. Ya, terkait dengan bulan bahasa. Bulan bahasa di sekolah kita, jadi otomatis jadi juri dan Jadi juri. Oke. Jadi memang sekolah kita setiap tahun ini ada kegiatan ini, Bu ya? Ya, ada kegiatan bulan bahasa. Rutin ya, kita laksanakan bulan bahasa program ini rutin tiap tahun. Baik. Bu Melan, ini kan kemarin kita sudah melakukan proses observasi di dalam kelas nih. Dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi yang pernah kita lakukan, yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu ini terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan? Kalau perasaan sama-sama senang ya, karena sudah berjalan. Ya. Siap, terima kasih. Meskipun ada beberapa kendala, tapi sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin kedepannya itu ada butuh sedikit pembenahan gitu, ada beberapa yang tidak sempat kemarin dilakukan. Jadi menurut Ibu ini senang ya, karena prosesnya berjalan Sudah berjalan dengan harapan. Oke, baik. Nah, bisa ceritakan nggak Bu, kembali ini terkait dengan area pengembangan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan pembelajaran di dalam kelas? Tahapan dalam kegiatan ini otomatis yang pertama sebelum saya ngajar, saya membuat ini konsultasi dulu Ya, konsultasi RPP dulu ke tahap pertama. Setelah konsultasi RPP, yang berikutnya membuat perangkat pembelajaran yang diferensiasi dan terintegrasi dengan KSS. Setelah perangkatnya sudah jadi, makanya kemarin baru eksekusi di lapangan di kelas. Oke, berarti Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran itu sudah membuat konsultasi dulu ya. Iya. Bagaimana sih menyusun RPP yang diferensiasi itu tadi ya dengan terintegrasi GSE. Kemudian membuatnya, kemudian Ibu menerapkannya di dalam kelas. Nah, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah menurut Ibu nih sudah berhasil ataukah tidak? Area pengembangan itu kan kemarin ada dua, ya, pengetahuan dan keterampilan. Karena materi yang saya bawakan itu, yang saya ngajar waktu itu adalah teks prosedur, pengembangan secara pemahaman. Otomatis peserta didik kita harapkan untuk memahami konsep apa itu teks prosedur, terus mereka mampu menganalisis ya informasi yang ada di dalam teks prosedur sendiri. Terus bisa mengidentifikasi atau mengurutkan teks prosedur itu sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Itu di bagian pemahaman ya, pengetahuan. Atau pengetahuan. Kalau keterampilan lebih ke mereka bisa menulis teks prosedur itu. Kalau mereka bisa menulis, mereka harus bisa menyanyikan.
di situ sih keterampilan mengkomunikasikan hasil apa yang kita sudah kerjakan. Oke, baik. Berarti untuk area pengembangan yang Ibu kembangkan itu ada dua ya, Iya. pengetahuan dan keterampilan. Ya, tadi juga Ibu mengatakan bahwa untuk area pengembangan pengetahuan itu Ibu menganalisis terkait dengan membuat teks prosedur ya, Iya. kemudian bagaimana konsep-konsep teks prosedur itu dianalisis. Sementara terkait dengan area pengembangan keterampilan, Ibu ini lebih menekankan kepada dia bagaimana dia bisa menulis ya. Iya, bisa menulis Teks teks prosedur. prosedur setelah mereka memahami konsep, sudah tahu strukturnya seperti ini, ciri kebahasaannya seperti ini, lalu mereka bisa menulis. Setelah menulis, mereka bisa menyajikan. Artinya mereka bisa mengomunikasikan, oh begini loh teks prosedur seperti ini. Ya. Itu di bagian keterampilan. Sangat bagus Bu ya. Jadi artinya pengembangan area pengembangan yang Ibu terapkan ini sudah sangat berjalan dengan baik. Nah, dari area pengembangan yang Ibu sudah lakukan, kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi kekurangan atau kendala saat proses pembelajaran dalam kelas? Kalau kendala pasti ada ya, meskipun tidak fatal. Oh, gitu. Karena waktu itu jam ngajar saya siang, jam 7-8 otomatis psikologi anak kan agak repot juga, ada yang ngantuk dan sebagainya. Nah itu mempengaruhi konsentrasi mereka belajar. Ya. Kadang ada beberapa anak yang fokus, istilahnya masih fokus dengan apa yang kita sampaikan. Ada juga beberapa yang tidak fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa peserta didik yang tidak langsung serta-merta dia memahami gitu. Kan tingkat pemahaman anak-anak kan berbeda nih. Ya. Ya kan? Berbeda. Jadi ada anak yang kita nanti kalau kita mengajarkannya seperti ini, ada yang langsung tangkap. Artinya dia oh ya ini maksudnya seperti ini. Tapi ada tuh harus berkali-kali kita menyampaikan. Ini harus begini, harus secara detail maksudnya ya. Gitu ya. Itu ya salah satu kendala saya kemarin di kelas. Oke, jadi Ibu menyampaikan bahwa kendalanya Ibu yang Ibu hadapi karena memang jam siang ya, jam kritis ya gitu ya. Yang antara lapar ngantuk itu sudah berpadu. Ya, Oke, jadi kalau jam siang. Kadang di jam-jam seperti itu untuk memecah rasa kengantukan biasanya apa yang kemarin itu dibuat game. Oke. Biar kembali fokus ya. Fokus gitu ya, supaya kembali konsentrasi. mereka kembali konsentrasi. Mungkin ya dengan terkait dengan ini juga ya, penerapan KSE itu ya. Iya. Dengan apa namanya ini teknik stop gitu kan yang pernah kita diskusikan itu. Nah, ini kan terkait dengan kondisi kendala yang Ibu hadapi nih. Tentu pada saat mendapatkan kendala seperti itu, kan ini kan tidak semuanya ini ya. Nah, kira-kira ada nggak yang maksudnya yang bagus di antara yang tidak bagus tadi, yang ada masalah itu ada ya. Nah, bagaimana Ibu melihat dari anak-anak itu? Kemarin yang di kelas itu karena saya tahu ada beberapa peserta didik yang istilahnya dia tidak terlalu paham. Nah, saya menggunakan huruf tutor sebaya. Oh, tutor sebaya. Artinya tuh diskusi kemarin kan ada diskusi sebelum mereka presentasi ada diskusi bagaimana mereka mengidentifikasi struktur teks prosedur kelompok itu. Kan ada yang nggak paham. Jadi di situ ya saya bilang tolong kamu jelaskan teman. Mengayomi teman ini begini loh kerjanya ini alurnya seperti ini seperti ini. Jadi teman yang paham dia menjelaskan ini seperti ini. Artinya mereka kerjasama ya, membangun kerjasama. Berarti kalau saya lihat ini Ibu sudah menerapkan proses pembelajaran diferensiasi. Jadi proses pembelajaran diferensiasi kan bukan mereka dikelompokkan berdasarkan yang apa namanya? Bisa, kemudian yang tidak bisa kan ya. Tapi Ibu sudah menerapkan dengan menggunakan tutor sebaya. Jadi di dalam kelompok itu berarti ada satu atau dua orang yang kalau dibilang mampu ya, mampu mengayomi teman-temannya gitu. Terus ada teknik yang lain yang Ibu bisa lakukan? Yang kemarin Ibu lakukan? Yang kemarin baru teknik tutor sebaya. Ya? Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ada teknik-teknik yang lain yang mau diterapkan. Terima
kasih banyak sekali nih Ibu sudah menyampaikan terkait dengan bahwa Ibu menganggap bahwa dengan teknik tutor sebaya ini bisa memecah tadi yang ada anak-anak yang tidak aktif, kemudian Ibu coba melibatkan anak yang aktif tadi yang dengan kemampuannya lumayan lah ya. Nah baik Bu, pada saat Ibu melakukan, kan itu pasti pembelajarannya berkelompok kan tadi ya? Nah dalam pembelajaran berkelompok itu bagaimana metode yang Ibu lakukan? Maksudnya yang Ibu lakukan untuk membentuk kelompok apakah itu? Kan metode diskusi. Oh diskusi ya, diskusi. Kan kita kelompok pertama sebelum instruksi LKPD-nya dan sebagainya, anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Oke. Terus metode diskusi dalam kelompok. Nah, dalam kelompok itulah yang ada anak yang mampu, ada anak yang istilahnya kurang mampu atau tidak, agak lambat lah. Agak lambat. Ya. Ibu tidak kelompokan sendiri kan? Enggak. Oh tidak ya. Kemarin random. Terus yang Ibu melihat dari minat gaya belajar kan gaya belajar murid kan ada terbagi menjadi 3 gitu ya. Ada yang kinestetik, ada auditori, dan ada yang dia hanya belajarnya yang mungkin butuh penanganan khusus. Apakah Ibu mengelompokkannya seperti itu atau ya random aja lah gitu? Random ya. Oke. Nah inilah kalau menurut kita bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bukan dengan mengelompokkan sesuai dengan minat bakatnya. Yang sudah sangat bagus Ibu terapkan seperti itu. Terkait dengan kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan dari kekurangan atau kendala yang sedang Ibu hadapi gitu, terkait dengan rencana ke depan? Mungkin ke depannya, kalaupun semester ini kan sebentar lagi mau ujian semester, kalaupun tidak sempat semester ini, mudah-mudahan semester depan saya mungkin lebih perbanyak lagi di strategi, metode, ya, biar anak-anak kembali fokus, kemudian mereka kurang fokus, dan mudah-mudahan saya dapat di jam pelajaran pagi ya. Nah, itu harapannya sih. Karena kalau dapat siang juga, biar kita mau bikin strategi bagaimana kalau anak-anak sudah terlanjur lapar, sudah ngantuk, ya repot juga. Jam ke-78 ya? Jam 78 di jam 2 itu ya? Jam 2 sampai menjelang sore. Iya, menjelang sore betul. Jadi Itu tuh sudah memang mungkin tenaga mereka tuh perlu dicas gitu. Sudah kritis sekali Sudah Bu, tidak efisien lah kalau dibilangnya kalau mau belajar di jam-jam segitu. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini sebagai bentuk komitmen kita agar dapat kita realisasikan terkait dengan rencana yang Ibu sudah sampaikan itu tadi ya, bahwa Ibu akan memulainya itu di semester genap karena memang kita ya semester sebentar lagi kita apalagi mungkin P5 sebentar lagi, kemudian mungkin di akhir semester di akhir November kita sudah pelaksanaan ujian semester. Nah, kira-kira kapan bisa dilakukan untuk memulai perubahan itu tadi ya? Jadi semester genap tadi ya, semester genap. Karena kemarin saya ngambilnya kelas 11, rencananya tetap di kelas 11 juga. Biar istilahnya saya mengikuti perkembangan mereka itu kan, biar nggak indah. Berarti Ibu merencanakan bahwa untuk pengembangan perubahan yang akan Ibu lakukan itu dilakukan di semester genap di kelas 11 ya. Baik Bu. Oke, terima kasih Ibu Mela. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini mulai dari pra observasi yang sudah kita diskusi terkait dengan bagaimana kita menyusun RPP, kemudian mengintegrasikannya ya, kemudian terkait dengan observasi bahwa sekali lagi tadi bahwa kita di sini bukan ingin siapa yang paling dominan, tapi prinsip kesetaraan. Dengan menggunakan prinsip kesetaraan ini kita bisa saling sama-sama berkolaborasi. Terima kasih Ibu Mela atas waktu yang disempatkan untuk siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan menjurinya lancar. Amin. Juri apa nih kalau boleh tahu? Juri tadi pagi juri paduan suara. Paduan suara. Sekarang juri vokal suara. Vokal suara luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Mela. Saya ucapkan semoga sukses dan lancar kegiatan. Iya, Terima kasih. Ya, oke baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.